إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u watiu jami'a rahimakumullah. Ansitu wasma'u watiu jami'a rahimakumullah. Ansitu wasma'u haqqu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan ini, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla berkumpul memandangkan takbir, tahlil dan tahmid, lalu bersujud mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebagai tanda bersyukuran kita atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada terhitung, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Dan pada pagi hari ini kita berkumpul untuk menyambut datangnya hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun ini adalah tahun kedua kita umat Islam berpuasa dan berhari raya dalam kondisi pandemi COVID-19, suatu kondisi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kapan akan berakhir, kita pun belum tahu. Akan tetapi yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik atas kondisi ini. Yang terpenting adalah dalam situasi dan kondisi apapun, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa terjaga dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-Nabi Dzar bin Abdurrahman bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Zar bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Zabar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Irilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ujangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, bagaimanapun kondisimu, termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini seharusnya membawa kita pada kondisi perenungan yang mendalam betapa lemahnya manusia dan betapa maha kuasanya Allah, pemilik alam semesta ini. Kondisi wabah ini seharusnya semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin bergantung kepada Allah, semakin mengandalkan Allah, semakin menomorsakukan Allah. Allah lah yang paling pertama kita cari, yang pertama kita curhati, bukan yang terakhir. Bukan setelah usaha kita mentok ke sana sini, tidak berhasil ke sana sini, baru berikhtiar kepada Allah. Ini bukan sifat mukmin yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis di atas. Pesan yang pertama adalah agar kaum muslimin bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, tentunya dengan ketakwaan yang paripurna. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa kata beliau? Ayyuta'a fala yu'sa, wa yudhkaru fala yusha, wa yuskura fala yudfar. Agar Allah itu ditaati perintahnya, tidak bermaksiat padanya, agar Allah itu terus diingat, tidak melupakannya, dan agar selalu disyukuri nikmatnya, jangan diingkari. Ketakwaan merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ketakwaan kepada Allah dan akhlak mulia merupakan perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari man yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallaha kulluhum. Wasila an aksari nas an-nar. Faqala al-famu wal-farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau pun ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jawab beliau, perkara yang menyebabkan banyak orang masuk ke neraka, yakni masalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Pesan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah hendaklah seseorang segera melakukan kebaikan setelah berbuat keburukan, sebab kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan yang dilakukan. Maksudnya adalah setelah berbuat dosa dan maksiat, kita segera melakukan kebaikan berupa istighfar, taubat dan perbuatan baik secara umum. Allah berfirman, "Aqimis shalah tarafan nahari wa sulufan al-lail, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Al-Hud ayat 114. Ketika kita sebagai manusia
biasa tidak maksud, banyak salah dan dosa yang dilakukan baik kepada Allah maupun sama manusia. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan tersebut harus segera ditebus dengan perbuatan baik dengan cara bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada mereka yang berbuat salah kita kepadanya. Hal ini disebabkan orang-orang yang tidak mau meminta maaf Allah golongkan dalam orang-orang yang zalim. Wa man lam yatub faulaikahumuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, tidak mau saling maaf memaafkan, mereka lah golongan orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pesan terakhir yaitu berakhlak mulia. Ibnu Razak mengatakan bahwa akhlak mulia, akhlak yang baik termasuk bagian daripada takwa. Akhlak disebut secara khusus untuk menunjukkan pentingnya akhlak. Selain itu, agar manusia benar-benar perhatikan masalah ini dan berusaha untuk mewujudkan dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda sempurna iman seseorang. Bagaimana sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlak budi pekertinya. Oleh karena itu, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita mengambil hikmah yang besar dengan adanya pandemi ini. Semoga keadaan ini semakin meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam kondisi apapun. Aku qouli hadza wastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa azza wa hazama al-ahzaba wahdahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلنا الدنيا التي فيها معاصينا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu, wahai yang maha pengampun, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala apapun hidup kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang mengurung hidup kami ya Allah. Ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya murni melukai hati ibu bapak kami ya Allah. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti ya Allah. Ya Allah, ampuni kedudukan kami kepada ibu bapak kami. Ampuni
Jikalau kami belum bisa membahagiakan mereka, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepadanya, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah ibu bapak kami, ampuni dosa-dosanya, jadikanlah akhir hayatnya husnul khatimah, lapangkanlah kubur-kuburnya, ringankanlah hisab-hisabnya, jadikanlah keduanya ahli surga, ya Allah. Lindungilah kedua orang tua kami dari azab kubur dan siksa api neraka. Ya Allah, ampuni jika kami selalu mendidik putra putri kami. Jangan biarkan mereka tersesat karena kami, ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi orang tua yang benar, yang bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat kelak, ya Allah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berikanlah kami keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.